Yang betul itu kan nasab itu kan tanggung jawab, bukan malah menuntut privilege, menuntut fasilitas, memalukan itu memang. Itu bagi orang yang berakal, orang yang asli. Makanya dulu Wali Songo itu nggak pernah keluar-keluar pada masyarakat bahwa beliau itu Mbak Dar Rasul. Siapa yang nyaut bilang ini sorban beliau diawali dengan nilaian 10 juta. Sorban 10 juta, kemudian cincin beliau diawali dengan nilaian 10 juta, siwak yang beliau pakai diawali dengan nilai 1 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat Subhan Salam Setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti masalah nasab habaib di Indonesia, dan kali ini ada sebuah statement ulasan dari Gus Fuad Pleret yang ini menjawab pertanyaan ya terkait dengan nasab. Ada hal yang kemudian cukup menarik dari ulasan Gus Fuad Pleret ini, bagaimana dia mengatakan bahwa nasab itu adalah sebuah amanah. Seharusnya ketika seseorang memiliki nasab ya, yang seharusnya dia menjaga itu sebagai bahagian dari pertanggungjawaban ya kepada datuknya. Malah bukan, justru malah itu dijadikan sebagai alat untuk kemudian kepentingan-kepentingan tertentu ya. Apalagi kemudian berteriak-teriak nasab untuk kemudian meminta agar orang itu ya mau menghargai dan menghormati. Karena toh pada akhirnya sekalipun itu tidak diminta, ketika orang tahu dan memperlihatkan sebuah teladan yang baik, yang merupakan wujud dari sebuah kedalaman ilmu, pancaran cinta kepada manusia, maka pastilah dengan sendirinya akan lahir para pencinta-pencinta dari umat manusia. Dan karenanya menarik ya ulasan Gus Fuad Pleret ini, dan sekaligus yang menampik ketika ada orang yang ngaku-ngaku. Biasanya kalau orang yang ngaku-ngaku itu kan biasanya dipertanyakan keasliannya. Nah, seperti apa ulasan dari Gus Fuad Pleret ini, kita simak dulu sama-sama. Ada pertanyaan bagus ini dari anak saya itu. Mereka itu kok ngaku-ngaku punya nasab, punya darah Rasulullah, kok malah tidak terbebani, tidak ada rasa tanggung jawab, kok malah menuntut fasilitas ya. Itulah tanda bahwa mereka palsu. Yang betul itu kan nasab itu kan tanggung jawab, bukan malah menuntut privilege, menuntut fasilitas, memalukan itu. Itu bagi orang yang berakal, orang yang asli. Makanya dulu Wali Songo itu nggak pernah keluar-keluar pada masyarakat bahwa beliau itu Mbak Dar Rasul. Pada anak cucunya juga tidak menekankan mengenai nasab gitu loh. Walaupun menceritakan tentang nasab itu ditekankan, di dalam nasab itu ada tanggung jawab yang berat gitu loh. Dan ada fasilitas, ada sarana untuk membohongi umat. Jadi itu ya. Ya, kalau orang yang asli itu biasanya takut ngaku atau takut mendeklar, karena itu artinya dituntut tanggung jawab. Kalau yang ngaku-ngaku ya biasanya untuk itu. Ya, ini sebuah ulasan yang luar biasa dari Gus Fuad Pleret ya, bagaimana bahwa sebuah nasab itu adalah sebuah amanah, sebuah pertanggungjawaban yang sebenarnya ini harus dipegang ya kuat-kuat. Dan pertanggungjawaban itu tentu ya dari mana kita berasal. Jadi seyogyanya sebagai seorang suriat Nabi, maka tentu menjaga nasab itu sebagai sebuah pertanggungjawaban kepada datuk-datuk mereka. Bukan justru itu dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu ya. Dan biasanya kan orang kalau ngaku-ngaku itu kan justru orang menjadi bertanya-tanya ya, dipopulerkan saya ini suriat Nabi. Coba disandingkan dengan para suriat Wali Songo ya. Wali Songo dulu itu ketika berdakwah itu tidak menggembar-gemborkan mereka punya nasab. Justru dia memperlihatkan sebuah cinta kepada umat manusia. Mereka memperlihatkan sebuah keteladanan ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Mereka memperlihatkan ilmu sehingga
orang-orang pribumi kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Ya, dan dia mengajarkan hal itu secara turun-temurun kepada para ya anak cucu beliau, sehingga kita bisa menyaksikan ya hari ini bagaimana keturunan Wali Songo itu tidak pernah menggembar-gemborkan nasab, tetapi orang juga tahu bahwa beliau itu adalah keturunan Suryat. Wali Songo Suryat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, justru disitulah orang kemudian cinta dengan tulus kepada mereka. Nah, hal yang berbeda yang kadang ditunjukkan oleh oknum habaib yang selalu berteriak-teriak. Dan ini adalah sebuah fenomena ya menarik yang memang ini harus diedukasikan kepada publik Indonesia, karena kita melihat ada fenomena-fenomena yang menurut kita ini tidak lazim terjadi. Ketika misalnya Habib Bahar melelang dia punya sorban, ya apalagi melelang dia punya tasbih, melelang dia punya siwa, itu juga sebenarnya tidak salah ya, tidak salah. Hanya saja kan hal-hal seperti itu ketika dipertontonkan di ruang-ruang publik, ya mungkin bagi masyarakat yang cerdas itu dia paham, tapi bagi masyarakat awam dan bagaimana dengan non-muslim melihat persoalan-persoalan seperti itu, harusnya sebagai seorang penceramah itu harus mampu menjaga ya dari hal-hal yang bisa saja orang bisa salah paham atau salah persepsi. Nah, ini yang kemudian penting kita coba simak sama-sama. Karena kami sedang bangun pesantren, sedang di tanah apa semua segala macam. Nah, makanya pada malam hari ini coba yang santri angkat tangan, jadi kelihatan yang bukan santri. Yang santri angkat tangan dulu. Nanti yang bukan santri depannya. Yang depan ini bukan santri. Yang depan sama di panggung bukan santri ya. Alas, yang santri. Ini sorban anak pakai dakwah selama sekitar 13 tahun. Bahkan dalam penjara. Dan ini mau anak lelang untuk pembangunan pesantren. Mau lelang. Nah, selain santri yang ada di depan sini sampai ada di depan mana, siapa yang membeli ini uangnya buat pondok pesantren. Anak buka mulai 10 juta. Siapa? Minta orang yang lebih mobil lebih cepat. Ini pesantren 10 juta. Ada lagi yang lebih. Terima kasih. Bukan lagi terus. 10 juta. Siapa lagi? Ada? Ada lebih? Nggak ada? Udah. Ini saya mau lelang. Nanti Ustadz yang ngomong. Nanti setelah selesai tanggokan. Ini saya mau lelang. Cincin saya yang biasa buat dakwah saya mau lelang. Sama tasbih yang sudah 20 tahun saya pakai untuk baca Rotib Haddad, Rotib Atos, Wirdul Latif, Mafatihul Sa'adah, Futuhatul Arsyiyah, Wirdul Kabirul Sugai Syabun Salim, Hizib Qafi, Hizib Nawawi, Hizib Bar, Hizib Nasr, 11 Syadili, Wirid Sakrat, Dalailul Khairat, kemudian Jaliatul Qadar, dan wirid-wirid lainnya. Itu saya mau lelang. Jadi siapa yang mau beli silahkan. Nanti habis ini sama Ustadz yang ngomong. Kalau saya nggak bisa ngomong-ngomong begitu ya. Diawali dengan nilai 10 juta. Jadi siapa yang mau menyahut pertama kali? Pertama diawali 10 juta. Ini untuk sorban beliau. Jadi siapa yang mau menyahut, yang karena beliau di sorban beliau ini penuh dengan keberkahan, sudah 13 tahun dipakai beliau untuk ceramah di berbagai tempat di wilayah